Media Eropa sebut Liga Indonesia sarang fitnah usai Mark Klok dihakimi tanpa bukti. Jurnalis Belanda soroti pejabat Liga Indonesia yang teriaki Klok rasis di lorong stadion. Nama baik bangsa sedang dipertaruhkan di mata Eropa. Bagaimana reaksi publik Belanda melihat pahlawan mereka diperlakukan bak kriminal di negeri yang ia cintai? Mari kita lihat bagaimana skandal ini mulai merembet ke level internasional. Simak laporan eksklusifnya hanya di sini. Karma instan menanti. Firza Andika terancam sanksi berat usai jadi biang kerok provokasi. Publik sepak bola sudah muak dengan drama IGS yang tidak bermutu. Tekan tombol putar sekarang untuk melihat bagaimana kebenaran akhirnya membungkam mulut sang provokator. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Firza Andika kena karma. Bukannya fokus selamatkan tim, malah sibuk jadi kompor fitnah Mark Klok. Karma itu nyata dan sering datang lebih cepat dari yang kita duga. Gagal menang lawan Persib Bandung, kini oknum di kubu Bayangkara FC justru terancam sanksi berat karena ulah mereka sendiri. Di saat timnya, Bayangkara FC sedang menuju 4 besar, Firza bukannya memperbaiki performanya yang hancur-hancuran, tapi malah sibuk main Instagram Story untuk menyudutkan Mark Klok. Apakah ini mentalitas pemain profesional atau cuma cari panggung karena gagal menang di lapangan? Satu kata untuk Firza, memalukan. Publik dibuat geram dengan tingkah Firza Andika yang seolah-olah menjadi saksi kunci atas fitnah rasisme yang dituduhkan ke Mark Klok. Lewat IGS-nya, Firza terlihat sangat ingin menghancurkan karakter rekan sejawatnya sendiri di Liga Indonesia. Hebat sekali ya, di lapangan tak berkutik jaga pertahanan, di media sosial malah jadi juara satu urusan kompor-mengompori. Pertanyaannya, Firza, apakah kamu lupa cara main bola sampai harus beralih profesi jadi tukang adu domba? Mari kita lihat faktanya. Selama pertandingan, Firza Andika tampak frustasi karena gagal membendung serangan Persib. Mungkin karena rasa malu itulah ia mencari cara kotor untuk membalas dendam lewat tuduhan palsu. Alih-alih evaluasi kenapa Bayangkara jadi lumbung gol musim ini, Firza justru asyik mengurus urusan orang lain. Inilah contoh nyata pemain yang kehilangan fokus. Fokusnya bukan di kaki, tapi di jempol yang sibuk mengetik fitnah. Sekarang rasakan akibatnya. Narasi karma instan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Dengan mencoreng nama baik Mark Klok, Firza Andika sebenarnya sedang menghancurkan reputasinya sendiri. Publik ini melihatnya bukan sebagai bek tangguh, tapi sebagai oknum yang gemar menebar provokasi murahan. Jika Bayangkara FC benar-benar disanksi berat FIFA dan AFC, jangan salahkan takdir. Salahkan mentalitas pemain seperti Firza yang lebih peduli drama daripada menyelamatkan klub dari kehancuran. Sepak bola itu soal sportivitas, bukan soal siapa yang paling jago bikin drama di IGS. Firza Andika sudah memilih jalannya, menjadi musuh publik sepak bola objektif. Menurut kalian, pantaskah pemain dengan mentalitas provokator seperti ini masih dipanggil ke timnas? Atau lebih baik dia fokus saja main di Liga 2 musim depan? Tulis cacian, maksud saya kritik pedas kalian di kolom komentar. Subscribe untuk bongkar drama lainnya. Dunia internasional mengecam fitnah kejam terhadap Mark Klok. Dunia internasional mendadak gempar. Sebuah kabar mengejutkan datang dari tanah kelahiran Mark Klok, Belanda. Media-media di sana dikabarkan mulai mengendus adanya aroma tidak sedap dalam drama tuduhan rasisme yang menimpa sang kapten Persib Bandung. Benarkah ini bukan lagi sekedar drama liga lokal? Benarkah ada kekuatan besar yang mencoba menghancurkan karir seorang pemain profesional dengan fitnah yang paling kejam di dunia sepak bola? Jika ini terus berlanjut, apakah FIFA akan tinggal diam melihat pemainnya diperlakukan tidak adil di tanah air? Mari kita bedah narasinya. Sahabat sepak bola, tuduhan rasisme adalah kartu mati dalam dunia olahraga. Sekali seseorang dicap rasis, karier internasionalnya bisa tamat seketika. Namun, apa yang terjadi pada Mark Klok di laga pekan ke-30 kemarin terasa sangat janggal.
Klok, seorang pria yang lahir dan besar di Belanda, negara yang sangat menunjung tinggi keberagaman dan memiliki aturan ketat soal diskriminasi, kini justru dituduh melakukan tindakan memuakkan tersebut di Indonesia. Spekulasi pun bermunculan. Banyak pengamat menilai tuduhan ini bukan sekedar salah paham antara Klok dan Henry Doumbia. Muncul dugaan bahwa ada upaya sistematis untuk menjatuhkan mental sang pemain. Bayangkan, seorang pemain yang sudah memilih menjadi WNI dan berjuang untuk timnas Indonesia, kini justru diserang dengan narasi yang sangat merusak nama baiknya. Kabar ini disinyalir telah sampai ke telinga publik sepak bola di Eropa. Muncul spekulasi bahwa jika masalah ini terus ditekan secara tidak adil dan jika oknum-oknum tertentu terus berteriak tanpa bukti audio yang jelas, jangan kaget jika FIFA turun tangan. Spekulasi ini bukan tanpa alasan. FIFA memiliki unit khusus untuk menangani isu diskriminasi. Jika Klok merasa namanya dicemarkan secara internasional, ia punya hak untuk membawa ini ke ranah yang lebih tinggi. Dunia akan bertanya-tanya, mengapa seorang manajer tim bisa begitu yakin berteriak rasis di lorong stadion, sementara sang pemain yang bersangkutan, Henry Doumbia, dikabarkan sudah saling memahami? Apakah ada agenda lain? Apakah ini cara untuk melemahkan Persib di jalur juara? Publik internasional akan melihat ini sebagai cara bermain yang primitif jika benar-benar terbukti bahwa itu hanyalah fitnah. Mark Klok adalah kita. Dia adalah representasi profesionalisme yang mencoba bertahan di tengah gempuran drama liga yang terkadang tidak masuk akal. Jangan sampai ego oknum tertentu menghancurkan citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Kita tidak ingin mendengar kabar bahwa pemain asing atau pemain naturalisasi lainnya takut berkarir di sini hanya karena mereka bisa difitnah kapan saja. Dunia sedang memantau, Belanda sedang melihat, dan FIFA memiliki mata di mana-mana. Mari kita kawal kasus ini agar kebenaran benar-benar terungkap. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya tuduhan ini murni salah paham ataukah ada tangan tersembunyi yang ingin merusak konsentrasi Klok dan Persib? Tuliskan teori kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan perkembangan berita panas ini. Resiliensi Blaugrana. Drama menit akhir di El Sadar mengukuhkan dominasi Barcelona. Pamplona, FC Barcelona kembali menunjukkan mentalitas juara dalam lanjutan Jornada ke-34 La Liga musim 2025-2026. Bertandang ke markas yang dikenal angker bagi tim-tim besar, Stadion El Sadar, anak asuh raksasa Katalan tersebut berhasil membawa pulang 3 poin krusial setelah menundukkan tuan rumah CA Osasuna dengan skor tipis 1-2 pada Minggu dini hari. Kemenangan ini bukan sekadar tambahan poin, melainkan pernyataan tegas bahwa Barcelona siap bertempur hingga titik darah penghabisan demi mahkota Liga. Sejak peluit pertama dibunyikan, Barcelona langsung mengambil inisiatif serangan. Mengandalkan penguasaan bola yang menjadi DNA klub, lini tengah yang digalang oleh Frenkie de Jong dan Fermin Lopez mencoba membongkar pertahanan berlapis Osasuna. Namun tuan rumah yang dikenal memiliki organisasi pertahanan yang sangat disiplin di bawah asuhan Vicente Moreno memberikan perlawanan yang sengit. Hingga 45 menit pertama berakhir, papan skor masih menunjukkan angka 0-0. Meski mendominasi lebih dari 65% penguasaan bola, Barcelona tampak kesulitan mengkonversi peluang menjadi gol. Rapatnya barisan belakang Osasuna memaksa penyerang-penyerang Barcelona lebih banyak melakukan spekulasi dari luar kotak penalti yang belum membuahkan hasil signifikan. Memasuki babak kedua, tensi pertandingan meningkat. Barcelona melakukan beberapa rotasi strategis untuk menyegarkan lini serang. Kehadiran Marcus Rashford di sisi sayap memberikan dimensi baru dalam skema serangan balik cepat. Namun gol yang dinanti-nanti baru lahir saat pertandingan memasuki fase kritis. Pada menit ke-81, sebuah skema serangan terstruktur dari sisi kanan berhasil memecah kebuntuan. Marcus Rashford mengirimkan umpan silang melengkung yang sangat akurat ke jantung pertahanan Osasuna. Robert Lewandowski yang sepanjang laga dijaga ketat berhasil melepaskan diri dari kawalan dan melepaskan sundulan mematikan yang tak mampu dihalau oleh penjaga gawang lawan. Gol tersebut mengubah kedudukan menjadi 0-1 dan membakar semangat para pemain tamu. Hanya berselang 5 menit, tepatnya di menit ke-86, Barcelona menggandakan keunggulan.
Berawal dari visi bermain yang luar biasa, Fermin Lopez melepaskan umpan terobosan pendek yang diselesaikan dengan penyelesaian dingin oleh Ferran Torres. Skor 0-2 tampaknya akan menjadi hasil akhir laga. Osasuna tidak menyerah begitu saja di hadapan pendukung sendiri. Pada menit ke-88, Raul Garcia berhasil memperkecil ketertinggalan melalui skema bola mati yang memaksimalkan kemelut di depan gawang Marc-Andre ter Stegen. Skor berubah menjadi 1-2, menciptakan 5 menit waktu tambahan yang penuh ketegangan. Barcelona dipaksa bertahan total di sisa waktu. Namun ketenangan lini belakang yang dipimpin oleh Pau Cubarsí memastikan tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan. Kemenangan ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Dengan tambahan 3 poin, Barcelona tetap menjaga jarak aman di posisi atas klasemen, memberikan tekanan psikologis kepada rival abadi mereka menjelang pertemuan yang paling dinantikan di seluruh dunia. Hasil ini juga menjadi modal moral yang luar biasa sebelum mereka menjamu Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico di Spotify Camp Nou pada 11 Mei menanti. Kemenangan atas Osasuna membuktikan bahwa tim memiliki kedalaman skuad dan ketahanan mental untuk menghadapi tekanan di laga-laga tandang yang sulit. Di sisi lain, kesuksesan klub tidak hanya dirasakan oleh tim pria. Barcelona Femini juga sedang berada di puncak performanya. Mereka dijadwalkan akan menghadapi Bayern Munich dalam babak semifinal UEFA Women's Champions League pada Senin dini hari. Keberhasilan kedua tim ini mempertegas status FC Barcelona sebagai salah satu institusi olahraga tersukses di dunia saat ini. Dengan performa konsisten Robert Lewandowski yang tetap tajam di usia senior dan integrasi pemain baru yang semakin padu, Barcelona menatap akhir musim dengan optimisme tinggi. Para penggemar kini menantikan apakah tren positif ini dapat dikonversi menjadi trofi di lemari juara mereka pada akhir Mei nanti.